Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dalam mata kuliah Micro Teaching. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai media audiovisual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan media audiovisual? Saya yakin teman-teman semuanya sudah memahami apa yang dimaksud dengan media audiovisual, karena untuk saat ini media audiovisual itu sudah banyak digunakan di kalangan masyarakat umum gitu ya, apalagi digunakan oleh kita sebagai pendidik. Nah, kita lihat dulu dari pengertiannya mengenai media audiovisual. Media audiovisual itu merupakan kombinasi dari media audio dan media visual gitu ya. Kemudian ada gambar yang ada suaranya seperti itu. Ya misalnya gadget gitu yang kita gunakan, televisi, kemudian film, video gitu ya. Slide gitu. Nah, yang saya gunakan ini juga media audiovisual. Begitu ya, teman-teman. Nah, beranjak ke manfaat yang bisa kita dapatkan dari media tersebut gitu ya, banyak hal sekali yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, dapat membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar gitu ya. Jadi, jika sebelumnya kita hanya memperlihatkan gambar gitu ya kepada anak-anak atau peserta didik kita, maka dengan media audio visual ada suara dan gambarnya itu bisa memperluas pemahaman atau pengetahuan anak gitu ya. Kemudian bisa mendorong minat. Jadi minat anak atau semangat anak tuh akan semakin bertambah. Peserta didik kita tuh yang tadinya tidak berminat gitu ya, atau semangat belajarnya menurun, dengan menggunakan audio visual itu akan lebih meningkatkan minat belajarnya gitu ya. Kemudian pengertiannya yang lebih baik. Nah, dengan audiovisual itu akan memberikan pemahaman atau pengertian yang lebih baik dalam sebuah pembelajaran gitu ya. Kemudian ada lagi melengkapi sumber belajar yang lain. Nah, misalnya kita tuh hanya memiliki gambar saja begitu ya. Nah, lengkapnya itu bisa kita tayangkan audio visualnya, atau kita hanya memiliki patung gitu ya, atau peta gitu ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan video gitu sebagai tambahan sumber belajarnya. Nah, manfaat lain yang bisa kita dapatkan untuk media ini yaitu menambah variasi dalam metode pengajaran. Jadi tidak hanya metode ceramah yang digunakan gitu ya. Bisa menggunakan video sebagai bahan ajar. Kemudian menghemat waktu juga, meningkatkan rasa ingin tahu dan membuat ingatan yang lebih lama. Nah, jika seorang peserta didik memiliki gaya belajar audiovisual, maka ini yang apa ya, bisa membantu gitu ya, bisa membantu daya ingat peserta didik kita, karena memang sesuai perkembangan zaman juga media audiovisual itu bisa sangat efektif digunakan dalam sebuah pembelajaran. Nah, kita saksikan ada beberapa jenis ya media audiovisual itu. Yang pertama visual gerak, televisi, ada video, ada film gitu ya. Jadi media audiovisual yang memiliki animasi atau gerakannya gitu ya. Kemudian yang kedua ada media audiovisual diam, gambar namun terdapat suara gitu. Nah, ini dua jenis ini dalam media audiovisual. Nah, teman-teman, kemudian selanjutnya ada karakteristik dari media audiovisual. Yang pertama itu linier, kemudian menyajikan visual yang dinamis, gambarnya itu dinamis begitu ya. Kemudian digunakan sesuai aturan yang diterapkan oleh pembuat media. Jadi aturan itu sudah jelas. Kalau kita memberikan tayangan video, di dalam video itu ada aturan atau urutannya itu sudah jelas sesuai dengan si pembuat gitu ya. Jadi kita tidak bisa seenaknya kita gitu ya. Kemudian merupakan representasi fisik dari gangguan real atau gagasan abstrak. Yang realnya gitu kita bisa tayangkan dalam media audiovisual. Kemudian berorientasi pada guru
eh, dengan tingkatan pelibatan interaktif murid yang rendah. Ya tentu ya, untuk media audio visual ini jadi si anak tuh berpusat pada guru, menyaksikan saja gitu ya. Jadi interaksinya kurang gitu. Si peserta didik kita itu hanya menyaksikan video, namun interaksi atau diskusi dengan teman-temannya itu lebih kurang. Nah, itu salah satu kelemahannya juga. Nah, teman-teman, di sini dijelaskan ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari media audiovisual. Yang pertama itu memperjelas penyajian pesan ya, agar tidak terlalu verbalistik gitu ya. Kalau misalnya kita hanya memberikan penjelasan di papan tulis gitu. Nah, dengan video audio visual ini, dengan video ini kita bisa memperjelas apa yang kita sampaikan. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jika kita tidak bisa membawa media atau sumber belajar kita, maka kita bisa menayangkan sebuah video untuk memperjelas untuk memperjelas apa yang akan kita jelaskan. Nah, selanjutnya juga media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat ya, misalnya dalam penggunaan komputer begitu ya, televisi gitu ya, hanya di tempat, jadi tidak bisa di mana saja, tidak fleksibel begitu ya. Nah, sedikit lagi kekurangan dan kelebihan dari media audiovisual atau video pembelajaran gitu ya. Yang selanjutnya itu biaya media audiovisual relatif lebih mahal gitu ya. Jadi harus mempersiapkan beberapa hal, beda dengan hanya visual saja atau audio saja. Kalau visual saja kita cukup menggunakan whiteboard dengan spidol begitu ya, lebih murah. Ini mungkin perlengkapannya dan peralatannya itu berbeda begitu ya. Kemudian jika guru tidak mampu berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja. Jadi nah, guru di sini harus benar-benar aktif begitu ya, agar si anak itu tidak hanya berpusat pada tayangan yang kita berikan. Nah, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.